Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safira Amanda, mahasiswa Prodi Geografi Lingkungan dengan NIM 23522461 GE 10337. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu kelompok AK, terkait aplikasi dari statistika dalam bidang geografi, khususnya adalah aplikasi dari variabel random. Nah, presentasi ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Muhammad Faruli Wahyujati, SSI, MSI. Nah, baik. Jadi, judul penelitian yang kami ulas itu adalah prediksi gelombang ekstrim di Kepulauan Seribu untuk aplikasi kelautan dan perikanan yang ditulis oleh Risandi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, selanjutnya ini adalah kelompok AK, anggotanya ada Katniel, Revi, Safira, dan juga Putri. Nah, ini merupakan susunan materi yang akan saya sampaikan dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua adalah variabel random dalam penelitian, yang ketiga adalah penggunaan distribusi variabel random, dan yang keempat adalah kesimpulan penelitian. Oke, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, mungkin saya akan mendefinisikan terlebih dahulu ya, apa itu variabel random. Jadi variabel random atau yang biasa disebut dengan peubah acak atau variabel acak itu merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang ke bilangan real, atau mungkin lebih mudahnya kita dapat pahami sebagai variabel numerik yang nilai spesifiknya itu tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum dilakukan eksperimen maupun pengamatan. Harga dari variabel random ini sangat tergantung ya dia pada hasil eksperimen atau pengamatan. Nah, harga tersebut dia berhubungan dengan kejadian yang didefinisikan sebagai ruang sampel. Tetapi kejadian yang berbeda mungkin akan menghasilkan variabel random yang sama. Contoh kejadiannya apa? Bisa kecepatan angin, atau curah hujan, atau dalam penelitian ini kejadiannya adalah gelombang laut yang ekstrim. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama adalah kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik gelombang di Kepulauan Seribu. Karena setiap tempat itu nanti pasti akan memiliki keunikan atau karakteristik tersendiri. Nah, yang kedua adalah kita mengetahui bagaimana potensi gelombang ekstrim di Kepulauan Seribu ini. Yang ketiga, dapat mengetahui mitigasi bencana seperti apa yang harus disiapkan akibat adanya gelombang ekstrim di Kepulauan Seribu. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah terkait jenis variabel random yang dirumuskan dalam penelitian ini. Jadi diketahui variabel yang digunakan itu adalah variabel random continue. Nah, kenapa variabel random continue? Karena yang diamati di sini itu kan gelombang laut ya. Maka kemungkinan nilai yang muncul nantinya dia itu tidak berhingga banyaknya pada suatu interval tertentu. Intervalnya berapa? Contohnya di sini ada di gambar A. Intervalnya itu dari 0,2 sampai dengan 0,8 meter. Untuk yang gambar B, intervalnya itu 0,6 sampai dengan 1,6 meter. Nah, dua gambar ini sekilas dia terlihat sama ya, tapi sebenarnya ini ada perbedaannya teman-teman. Untuk gambar A, dia itu menunjukkan tinggi gelombang rata-ratanya. Nah, nilainya adalah sebesar 0,5 meter. Sedangkan untuk gambar B, dia menunjukkan tinggi gelombang maksimum. Besarannya yaitu lebih dari 1,5 meter. Jadi memang terlihat hampir sama, tapi sebenarnya yang disampaikan itu berbeda. Nah, di sini kan terlihat ya ada bulan Januari, April, Juli, dan seterusnya. Itu menunjukkan gelombang rata-rata di setiap bulannya. Nah, setiap bulannya itu dia nggak sama, tapi untuk bulan Desember sampai dengan Februari dan juga Juni sampai dengan Agustus itu menunjukkan nilai rata-rata yang paling tinggi di antara bulan-bulan yang lain. Nah, selanjutnya, karena yang diamati di sini itu bukan gelombang biasa, teman-teman, melainkan gelombang ekstrim, sehingga penulis menambahkan bahwa analisa yang digunakan itu menggunakan metode Gumbel, seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya adalah terkait distribusi yang digunakan. Jadi tadi kita sudah tahu variabel apa yang digunakan, selanjutnya kita cari tahu nih, distribusi apa yang digunakan di sini. Jadi distribusi yang digunakan itu adalah distribusi normal. Apa itu distribusi normal?
Distribusi normal itu merupakan distribusi yang dia menggambarkan data numerik yang kemungkinan akan menyebar di sekitar nilai rata-rata atau mean. Nah, selanjutnya, sifat fisik air itu kan dapat dimodelkan ya dengan sistem linear begitu, sehingga nantinya akan menghasilkan distribusi normal ketika banyak faktor acak yang muncul yang berkontribusi pada outputnya. Nah, di sini kita juga dapat mengasumsikan bahwa air itu memiliki variasi yang tidak terhingga, sehingga kita bisa mendekati dengan distribusi normal seperti itu. Oke, selanjutnya dilihat di sebelah kanan, ini ada ilustrasi kurva dari distribusi normal ya. Nah, distribusi normal ini unik karena dia punya karakteristik tersendiri. Yang pertama apa? Bisa lihat di bagian tengah itu ada rata-rata atau mean, itu dia selalu terpusat di tengah ini. Nah, nanti dia akan dikelilingi ya, kanan kirinya ini dengan standar deviasi, seperti itu. Oke, pembahasan yang selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, perairan Kepulauan Seribu dia tergolong tenang dengan rata-rata gelombang kurang dari 1 meter. Dengan periode yang pendek yaitu 5 detik dengan arah penjalaran dominan menuju ke timur. Yang kedua, melalui analisa Gumbel menunjukkan perairan Kepulauan Seribu tergolong tenang dengan rata-rata tinggi gelombang kurang dari 1 meter, tetapi berpotensi terjadi gelombang ekstrim dengan tinggi yang signifikan, maksimum 4,5 meter dengan periode ulang 100 tahun. Nah, dan kesimpulan yang terakhir adalah perencanaan dan mitigasi bencana yang dilakukan untuk meminimalisir dampak gelombang ekstrim berupa desain bangunan pantai dan dermaga yang tahan gelombang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.